Era. Nah, untuk nonlinear regression selain di Minitab itu bisa juga di SPSS. Untuk di SPSS itu sebenarnya sama cara kerjanya kayak di Minitab. Bisa ke analyze, terus ke regresi. Oh ya, kalian kalau di SPSS bisa juga bandingin sama model lainnya. Misal kayak kuadratik, kubik, dan lain-lain di curve estimation. Dependent itu apa sih? Nanti di sini ada model linear bla bla bla. Kalian bisa centang aja yang kalian pengen tahu. Nah, nanti di bawah bakal ada kayak perbandingannya gitu. Ya, bakal ada perbandingannya untuk fitted value-nya untuk linear kayak apa, logaritmik kayak apa, eksponensial kayak apa, dan juga data observasinya. Di sini kan kelihatannya yang paling mengikuti bentuknya itu yang eksponensial dibandingkan sama linear maupun logaritmik. Nah, kalau semisal kalian pengen non-linear yang lebih banyak functionnya, katalognya, atau kalian mau bikin persamaan sendiri, bisa ke analyze, di regression, terus ke non-linear. Tadi kan untuk persamaan di Minitab-nya kan eksponen theta 1 plus theta 2 X. Jadi kalian tulis ulang aja functionnya. Nah, di sini kalau misalnya mau nambahin parameter, nah kalau udah ditulis persamaan modelnya, tinggal oke aja. Ntar outputnya bakal sama kayak Minitab. Nah, di sini ada iteration history-nya. Di sini hasil estimasi parameternya untuk theta satunya min 6,219 sama kayak di Minitab tadi. Untuk theta 2-nya 0,454. Selebihnya sama aja sih hasilnya. Jadi untuk non-linear itu kebaikan modelnya nggak pakai R-square tapi pakai MSE. Iya.
Untuk sintaks R kayak biasa ya di GDocs. Ini sebenarnya cuma ngulang analisis yang sama kayak yang sudah kita lakukan di Minitab sama SPSS. Cuman ini versi lanjutan di R aja. Nah, mulai dari yang ini, line nggak kelihatan ya, Pak. Mulai dari line 8, yang library LM test, terus Terrasphere test, bla bla bla, itu linearity test. Nah, untuk nonlinear regression, di sini itu ada randomnya. Jadi biar hasilnya sama terus, kita bisa set sheet. Untuk kalau linear regression kan kita pakai fungsinya LM. Kalau untuk nonlinear regression kita pakai NLS. Ini selebihnya sama. Jadi di awal-awal kita nulis dulu modelnya kayak apa. Kemudian di sini untuk estimasi parameternya, iterasinya kayak apa. Jadi starting value-nya untuk yang A1, B-nya 1. Nah, untuk di R ini, function ini nanti maksimum iterasinya kalau nggak salah 50. Kalau semisal mau disamain kayak Minitab kan iterasinya 200 di sini. 200. Di sini kalian bisa sesuaiin iterasinya maksimum berapa. Di sini pakai 2000. Untuk lihat modelnya sama kayak biasanya summary NL mode. Dan di sini didapat residual standard error-nya. Kalau semisal kita mau bandingin secara plot antara linear regression sama nonlinear regression, bisa kita lihat di plot. Ini untuk uh, scatter plot asli. Ini untuk yang linear regression-nya, dan ini yang biru untuk yang hasil dari nonlinear regression. Jadi dalam rasanya bagus. Ya. Oh, nggak nyaman sama Nah, kalau di sini kita bisa lihat dari residual standard error-nya. Untuk yang linear kan 0,4818 nih. Yang non-linear 0,03292. Jadi lebih kecil juga. Jadi untuk yang non-linear regression ini, untuk data ini lebih baik daripada linear regression. Bukan ini kok mau coba. Kuat banget. Oke, oh.
Aku semalam. Di auto barang. Apa cek? Nah, layanan kalau Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke regresi robust. Jadi sebelumnya kalian input datanya yang ada di Google Drive itu pakai data 2. Yang ini. Untuk datanya pakai yang ini. jadi regressional bus ini dipakai kalau misal kita punya data tapi ada layarnya. Kalau misal regresi linear biasa kan gampang keikut misal ada di sini bisa aja kan linear regresinya bisa diberikan padahal seharusnya ada di sekitar sini. Nah kalau cuma satu mungkin bisa dihapus karena informasinya cuma satu yang dihapus. Kalau misal banyak, ntar kan makin banyak informasi yang kehapus. Takutnya bakal berpengaruh ke analisis kita. Karena itu ada regresi robust. Jadi kita kalau punya kebanyakan outlier dan kurang memungkinkan untuk dihapus, kita bisa pakai regresi robust. Ya, sebenarnya satu alternatif lah untuk mengatasi ketika datanya ada outlier. Dan ketika kita nggak mau menghapus datanya, takut kalau misalkan informasi yang ada di data outlier itu hilang. Nah, untuk yang pertama kita buat model regresi yang biasa, pakai fungsi LM untuk variabel temperatur dan juga gas. Setelah kita dapat model regresi globalnya atau regresi yang biasanya itu, kita coba cek asumsi apakah data ini ada yang melanggar asumsi IDN. Ini pakai library LMTest dan juga T-series. Dan ini untuk mengeluarkan dari residual modelnya. Nah, uji normalitas sebenarnya itu banyak caranya untuk menguji apakah data itu normal atau tidak. Salah satunya pakai Jerquibera atau pakai Kolmogorov-Smirnov juga bisa. Terus pakai apa lagi? Ya, Shapiro dan sebagainya. Nah, di sini kita coba pakai yang Jerquibera untuk melihat apakah residual dari model regresi yang sudah kita buat memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Karena nilai p-value-nya lebih dari nilai alfa, maka gagal tolak H0 artinya data sudah berdistribusi normal.
Selanjutnya untuk yang Darwin-Watson atau kita menguji autokorelasi, ini didapatkan bahwasanya p-value-nya kurang dari 0,0000 sekian. Artinya p-value ini kurang dari nilai alfa atau tolak H0. Dan data ini tidak memenuhi asumsi. Artinya terjadi autokorelasi di sini. Nah, selanjutnya kita deteksi outlier juga pakai box plot. Sebenarnya dari gambar ini nggak ada outlier, tapi untuk yang satu asumsinya tidak memenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Artinya tiap ada satu variabel yang tidak memenuhi asumsi. Nah, coba kita atasi dengan menggunakan regresi robust. Dan ini ada beberapa metode estimasinya, ada metode M, metode MM, dan juga metode M dengan pembobot. Nah, perbedaan antara membuat model regresi yang biasa atau yang global dengan regresi robust ini, untuk functionnya ini pakai RLM, bukan LM. Dan untuk metodenya kalian sesuaikan dengan estimasi yang akan kalian gunakan, misalkan pakai M atau pakai MN dan sebagainya. Coba kita run untuk 4 model robustnya. Yang pertama yaitu dengan estimasi M, yang kedua dengan estimasi MM, yang ketiga metode estimasinya M tapi dengan pembobot B-square, dan yang keempat yaitu metode M dengan pembobot Huber. Nah, dari beberapa estimasi ini, yang paling kecil nilai RSE-nya yaitu bagian ini, model yang ketiga, atau dengan estimasi yang menggunakan metode MM. Nah, ini untuk nilai RSE-nya, kita bandingkan antara satu model dengan model yang lainnya. Yang paling kecil yaitu yang ketiga. Modelnya itu masih mana pembobot itu kan mirip.
Untuk model akhir dari Robas ini sebenarnya sama kayak model regresi yang global, hanya saja dalam estimasinya kita menggunakan pembobot. Jadi untuk interpretasinya sebenarnya sama. Oh ya, untuk sintaknya udah aku taruh di Google Doc. Di bagian bawah. Stop sharing. Sorry, Ya.
Ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan ke regresi logistik? Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita lanjut diskusi tentang logistik? Belum ada. Lanjut. Oke, kita lanjut ke logistik ya. Sebelum ke otak itu ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi. Nah, untuk logistik kan, ya apa aja tulisannya kayak gini kan. Di sini ada link function-nya. Jadi, ini itu untuk link function-nya. X. Untuk yang bawah ini kan X. Jadi kan kalau biar regresi biasanya kan modelnya antara X sama Y langsung. Kan Y-nya kan kita coba dulu yang binat. Y-nya kan cuma 0,1. Kalau cuma 0,1 kan jadinya kayak garis gitu kan. Jadinya Y-nya itu kita ubah ke link function-nya dulu. Jadinya observasio. Untuk logistik link function-nya bentuknya observasio. Nah, ini kan nanti bentuk karena ini probabilitas rasio kan berarti nilainya antara 0 sampai 1 ya. Nah, gimana caranya dari nilai yang bentuknya probabilitas kayak gini kita bisa menghasilkan klasifikasi yang estimasinya keluarnya 0 kayak gini. Kita butuh yang namanya threshold. Biasanya yang sering dipakai itu 0,5. Ini biasanya define dari penelitinya sendiri, tapi ada beberapa metode juga yang apa ya? Dia itu kayak bekerja untuk mencari threshold yang pas. Jadi kalau biasanya kita pakai kalkulator, dia bakal mencoba semua threshold yang menghasilkan nilai ketepatan klasifikasi paling besar. Nah, dari kalian mungkin kalau udah pernah ngerjain kayak data mining dan lain-lain, pernah tahu nggak sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi ketika kita mengklasifikasikan suatu data sebelum kita memodelkan? Masalah yang sering kalian hadapi itu apa? Ini banyak sih temuin data-data buat klasifikasi. Misalnya kita mau mengklasifikasikan di ruangan ini
Misal ada yang berkacamata sama enggak ya. Kita coba lihat di sini persentasenya sama kah? Yang berkacamata sama enggak? Kan belum tentu kan, persentasenya 50-50 kan belum tentu kan. Nah, kadang ada yang namanya kayak terlalu banyak gitu loh. Misal banyak kan yang enggak berkacamata 90% misal, terus yang kacamata 10%. Pengaruh nggak ke model yang kita hasilkan? Nah, ketika kita menjumpai data yang kayak gini, ini namanya itu unbalance. Ketika kita punya data yang unbalance, itu nggak bisa langsung dianalisis klasifikasi, apalagi klasifikasi yang butuh datanya besar, terus dia langsung mengklasifikasikan, walaupun regresi logistik yang bentuknya persamaan, itu kita nggak bisa pakai data yang unbalance. Jadi data unbalance ini harus diolah lagi, ada resampling maupun penghapusan. Itu bisa yang sering dipakai bisa pakai Smote sama Maclean. Smote ini untuk resampling, Maclean ini buat yang menghapus. Jadi sebelum kalian analisis klasifikasi apapun itu, mau neural network, decision tree, SVM, lain-lain, dilihat dulu datanya itu balance atau enggak. Nah, untuk yang praktikum regresi logistik ini kita pakai data regresi logistik yang ada di G-Drive. Nah, kalau kita lihat untuk Y-nya kan di sini yang diklasifikasikan 144, yang 056. Ini nggak balance-balance banget sih, tapi untuk 4456 ini masih bisa dianggap balance. Soalnya nggak beda terlalu jauh kan. Nah, untuk membuat pemodelan regresi logistik biner, coba buka datanya. Ini ya, Nah, untuk data yang kita pakai itu yang ini. Di Google Drive namanya data regresi logistik gitu ya. Nah, ini data regresi logistik biner. Untuk variabelnya sendiri, yang X1 itu tentang daya tanggap, X2 itu variabel empati, kemudian Y-nya itu kepuasan. Nah, ingat ketika variabel responnya itu ada dua kategori, untuk yang kasus ini ada 1 dan 0, itu kita menggunakan regresi logistik biner. Nah, ketika itu responnya itu melebihi dari 2, misalkan 3, 4, dan sebagainya itu, tapi nggak ada urutan, kita bisa pakai multinomial. Dan ketika responnya itu bersifat data ordinal atau ada urutan, misalkan puas, tidak puas, kurang puas, kayak gitu, bisa menggunakan yang regresi logistik ordinal. Nah, untuk yang pertama, sudah diinputkan semuanya datanya? Sudah ya? Oh, belum. Oke, ditunggu dulu. Sudah diinputkan semuanya? Kalau sudah, untuk membuat modelnya, kalian pilih Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih yang binary logistik. Nah, untuk yang variabel dependennya, kita inputkan untuk variabel Y, dan variabel X1, X2 kita inputkan ke bagian covariatnya. Nah, ini kan variabel prediktor kita kan kebetulan numerik semua. Kalau misal ada yang kategori, kalian bisa ke bagian kategorikal untuk input
Kovariat mana yang kategori? Kalau sudah, untuk yang bagian option, kalian centang yang bagian Hosmer ini untuk melihat goodness of fit-nya. Sama kita centang buat yang klasifikasi plotnya. Kemudian continue. Dan oke. Nah, untuk yang bagian model ini hasil uji serentaknya, di mana nilai uji serentaknya ini kurang dari nilai alfa sebesar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model. Untuk yang bagian output omnibus. Yang dilihat output yang blok 1 ya. Untuk yang blok 0 itu munculnya cuma intercept aja. Nah, ini untuk output yang R-square-nya, di mana dapat diketahui bahwa nilai R-square-nya 49%. Dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel responnya sebesar 49% dan untuk sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Ini bisa jadi salah satu ukuran kebaikan model sih. Tapi kalau klasifikasi kayak gini biasanya dipakainya APAR, akurasi, sensitivity, lalala itu. Nah, untuk nilai Hosmer-nya atau nilai goodness of fit-nya didapatkan bahwa nilainya sebesar 0,225 atau dapat dikatakan lebih dari p-value. Artinya model telah cukup menjelaskan data atau goodness of fit atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nah, untuk interpretasinya nanti kalian buka di PPT yang kita berikan ya. Karena untuk regresi logistik ini banyak sedikit berbeda dengan regresi yang lainnya. Terutama untuk nanti modelnya. Karena pakai apa namanya odd ratio. Nah, untuk yang output klasifikasi tabel ini menjelaskan tentang confusion matrix atau ketepatan model, di mana nilainya sebesar 82%. Dapat dikatakan bahwa ketepatan model sebesar 82%. Itu kan di bawah ada cut value. Cut value itu maksudnya threshold. Jadi kebanyakan kalau untuk yang software gini thresholdnya langsung 0,5. Iya, langsung 0,5. Karena ya anggapannya kayak balance gitu kan. Probability dia 0 maupun 1 tuh 0,5.
Nah, di sini untuk yang output selanjutnya ada variables in equation. Itu bisa pakai. Iya, apa-apa. Ini kan B ini parameternya beta biasa. Ini kan berarti persamaannya minus 31,972 plus 0,1877 x1 plus 0,625 x2. Tapi yang perlu diingat, dalam persamaannya itu bukan Y yang ditulis, tapi link functionnya. Nah, untuk yang kayak logistik gini maupun biasanya di survival juga, biasanya kan bentuknya itu 0, 1, dan lain-lainnya, itu pasti ada yang namanya reference variable. Jadi kan kita biner nih, 0, 1. Yang jadi reference variable itu yang mana? Biasanya di software-software itu pilihannya first atau last. Tapi ada juga yang sudah bisa di custom, misal kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, bisa reference-nya kita milih sendiri, nggak harus first ataupun last. Jadi di sini yang jadi referensinya itu biasanya kalau 01 otomatis referensinya itu yang 0. Jadi yang dimodelkan itu yang 1. Jadi interpretasinya untuk yang misalnya kita ambil 1 aja untuk yang X1, berarti responden yang punya daya tanggap salah. Enggak gitu sih. Jadi ketika daya tanggap responden itu bertambah sebesar 1 satuan, kemungkinan enggak ini sih benar kayak gitu. Jadi ketika kalian menginterpretasikan itu, ini kan untuk yang sama dengan 1. Itu nanti hasilnya itu dibandingkan ke yang dia sama dengan 0 itu tadi. Menuju risiko yang lebih tinggi dari secara isi bahasa kok ngomong atau istilah itu kita maksud satu lagi. Jadi yang saya katakan itu lebih tinggi
Yang bukan bahasa kesatuan, yang menonton, peluang dia itu menjadi puas itu 1,205 dibandingkan dengan yang signifikan dia balik. Iya benar-benar sebesar ketika apa namanya ketika dia bertambah satu satuan berarti peluang Ya, jadi untuk interpretasi, misalkan dari X1 ini, nilai odds rasionya itu sebesar eksponensial betanya. Jadi eksponensial beta itu sudah ditunjukkan di kolom yang terakhir ini. Misalkan untuk yang X1 ya, ketika dia meningkat satu satuan, maka peluang terjadinya apa namanya? Yang nol tadi? puas. Yang puas itu lebih besar atau sebesar 1,205 dibandingkan dengan yang tidak puas. Jadi kalau misalkan yang odds ratio itu ada pembandingnya dengan referensi yang tadi dipakai, misalkan tadi kan 0 sama 1 kategorinya. Nah, yang ini yang keluar yang 1. Jadi pembandingnya sama yang 0, kategori yang 0. Dari beberapa metode yang dijelaskan, mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, kemungkinan dari kelas A, B, C, sama IUP itu materinya mungkin ya ada yang beda. Misalkan karena di praktikum analisis data itu nggak ada referensi yang baku dalam artian misalkan hari ini praktikumnya tentang regresi. Nah, regresi itu bebas tergantung dengan asisten dosennya. Jadi kalian misalkan pengen belajar yang lain, kemungkinan dari kelas lain itu ada perbedaan materi sedikit. Tapi tentang pokok materinya pasti sama. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, eksponensial 1,. Beda sih kategori.
Satu koma kan berarti meningkat 17%. Sorry. Apa? Progres logistik. Iya, sini tuh. Oh, progres logistik. Oke. Ini kita pause. Iya, modelnya. Modelnya. Untuk model regresinya tetap sama. Tapi hanya saja awalnya dikasih eksponensial. Mm-mm. Beta. Ya, ya, yang ini. Sebenarnya untuk persamaan logistiknya itu sama aja. Ya, dimasukkan kayak linear regresi biasa. Bedanya di persamaannya nanti bukan Y, tapi link function. Yang jadi Y-nya itu diganti dengan link fungsinya ini, kemudian langsung modelnya eksponensial beta 0, X1, beta 0 ditambah beta 1, X1 kayak gitu seperti biasa. Yang ini. Ya. Apa? Ya, karena referensinya pakai 0, jadi yang ditulis 1. Sukses. Yang mana ini? Peluang. Jadi misalkan ini kan ya, berarti peluang terjadinya sukses dibandingkan dengan yang gagal. Ya, jadi biasanya kan pakai Y sama dengan kan. Nah ini diganti link fungsinya itu. Pakai yang ya peluang. Iki yang aku sih. Karena modelnya sudah ada yang gitu. Mungkin kemarin ya karena materi hari ini sudah habis, ada yang ditanyakan nggak tentang penugasan atau tentang yang dari dosen, ada yang ditanyakan atau enggak? Mungkin yang kemarin bakal
Nggak usah kita diskusi. Antara minggu itu sangat berbeda. Kali lagi untuk jam yang R gitu kalau ini tugas wis. Ini berarti tidak ya Pak Simriji. Dari kemarin itu ada yang ya. Iya, yang R untuk yang kemarin diberikan di Google Drive sudah dicoba semua nggak? Belum. Nggak R doang sih semuanya. Atau yang penanganan uji asumsi?
Coba Diren, ada yang error nggak? Atau ada yang bingung dari outputnya? Masih lama nih waktunya, masih setengah jam. Dan kategori itu kan dibagi lagi kan, ada yang nominal sama ordinal. Kalau nominalnya cuma dua, pakai yang logistik biner. Kalau nominalnya lebih dari tiga atau lebih dari tiga itu pakai multi. Terus kalau misalkan pakai yang ordinal itu pakai regresi logistik ordinal. Perbedaannya multi lebih dari dua, ya, tapi nominal. Tapi kalau misalkan ordinal pasti langsung pakai yang ordinal. Ya, ada perbedaan tingkatan, misalkan sangat puas sama tidak puas. Jadi 0 sama 1 itu bukan menggambarkan iya atau tidak, nggak ada apa tingkatannya kan. Tapi ada urutannya, misalkan tidak puas, puas kayak gitu. Biasanya kan ada penelitian yang pakai responnya itu kayak gitu. Puas, tidak puas, sangat puas kayak gitu. Itu langsung pakai ordinal. Iya. Ya, kenceng aja udah sekelas Gimana, data ordinal. Apa? Modelnya, model yang original sama yang lain. Kalau model akhirnya sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya apa interpretasi. Jadi kan tadi ada yang nanya nih, kapan kita pakai logistik? Jelas lah, dia itu kategori. Dan kategori sendiri kan dibagi, ada nominal, ada ordinal. Ordinal itu bisa pakai logistik ordinal, ada juga logistik probit. Dan itu untuk yang nominal masih dibagi lagi kan, ada biner, ada multi. Untuk biner itu bisa logistik biner, bisa pakai probit biner. Untuk yang multinomial bisa logistik multinomial, bisa juga probit multinomial. Perbedaan. Oke, dari yang bentuk modelnya itu sebenarnya yang logistik jadi untuk modelnya itu kayak model regresi biasa. Ya kayak gini kalau misal multi ya. Nah, kalau regresi biasa kan di kayak gini kan. Kalau untuk yang kayak biner ordinal itu nanti P G bla bla bisa satu. Misalnya satu yang mau dicari. Itu kalau biner kan biasanya maksudnya satu karena referensinya biasanya nol. Ini nanti interpretasinya bakal dibandingin sama yang reference variable ini. Kalau misalkan dia ada banyak, nanti bakal ada beberapa persamaan untuk function y. Misal ada 1, 2, 3, 0, 1, 2 misalnya. Ini nanti ada persamaan untuk yang 1, ada persamaan untuk yang 2. Sama yang marginal juga gitu, cuma nanti bakal beda di interpretasinya. Kalau
multinomial gitu kan nanti bisa langsung dibandingin sama reference variabel, misalnya 0. Berarti kalau Y sama dengan 1 dibandingin sama Y sama dengan 0. Tapi kalau ordinal kan ada urutannya. Jadi nanti dibandingin Satu. sama yang sesuai urutannya. Kalau misalkan butuh referensi mengenai regresi ini ya, nanti coba kita kirimkan beberapa contoh dan cara menginterpretasinya itu kayak gimana. Karena kalau kayak gini misalkan ya agak ngambang juga kan ya. Kalau misalkan ngawang. Tapi nggak mungkin kita susun semua. Nah, tapi kalau misalkan jelasin satu-satu kan juga nggak mungkin juga. Karena ini sebenarnya kalau Andat itu review aja. Nah, biasanya kalau mau regresiin kan ada beberapa dosen gitu yang minta dicek dulu X-nya itu beneran punya korelasi nggak sama Y. Biasanya kan ada yang gitu. Kalau numerik, kita kan bisa pakai Pearson, Spearman, kendala tahu bisa kan. Sampai kalau nominal masih bisa. Nah, kalau nemu nominal sama nominal kan bisa pakai chi-square. Nah, kalau misal nemu nominal sama numerik, kalau ini berlaku untuk yang biner ya, cuman biner aja, numerik nominal biner sama numerik kayak data yang kita pakai tadi. Kan numerik biasa kan, sama ininya biner itu bisa pakai poin biserial. Tapi poin biserial itu nggak bisa di Minitab maupun SPSS, bisanya di R. Nah, nanti bakal di sini bakal ada beda gitu loh hasilnya antara yang di serial sama Pearson biasa. Beda tanda apa? Sebenarnya nilainya bodoh. Cuma beda tanda. Beda tanda. Masih kurang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang nggak masuk itu. Hah? Yang nggak masuk. Masuk apa?
Ini kan materinya udah habis, jadi khusus hari ini bonus. Kita bakal pulang duluan. Untuk absen, tolong diperhatikan lagi ya. Nggak ada. Aku nggak tahu dosennya nyampein apa enggak, tapi di kelas sebelah, setauku di angkatan kalian juga. Itu ada yang ketahuan sama dosennya, dan akhirnya dosennya maunya absen manual terus kan. Tolong diperhatikan lagi untuk absennya ya. Iya. Apa? Udah. Udah. Panik. Panik tadi pagi. Yes. Jangan lupa tugasnya untuk yang minggu ini dikumpulkan maksimal hari Minggu. Sebelum kita tutup perkuliahan pada sore hari ini,
Untuk yang online sudah diabsenkan ya? Esensinya harus dikit itu. Oh, yes. Oh, dene wes semua. Berhenti kirim dah. Aku nggak ngerti, nggak mau cek. Tapi di itu manual Pak. Kayak apa ya nanti? Maupun suruh sang Nggak enak, coy. 6633 itu kan mau 8833. Sebelum kita tutup perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.